Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Ramdhani dari PAI Reguler E semester 1. Saya ingin menjelaskan tentang iman kepada Allah dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi, sini ada rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada rasul-rasulnya, yang kelima iman kepada akhirnya. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi, ada sedikit penjelasan. Rukun adalah sesuatu yang paling kuat dalam sebuah bangunan, sesuatu yang benar-benar semua bagian bangunan itu bersandar padanya. Kalau bangunan itu tidak memiliki rukun, berantak. Katakanlah bangunan ini adalah rumah. Jika rumah tidak memiliki rukun, rumah tidak akan bertahan lama dan bangunan itu akan ambruk. Jika kita tidak mempunyai iman apapun, kita tidak akan hidup, atau ya gitulah. Kalau dari kehidupan manusia, ibarat bangunan itu tentu manusia mengingatkan bangunan kehidupan itu bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, dan tidak hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi juga saat berada di akhirat kelak. Juga bangunan akan bermanfaat jika manusia benar-benar dibangun di atas asas yang kuat, di atas tiang-tiang yang kuat, yaitu rukun iman. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepadanya menempati urutan pertama. Itu ada tujuannya. Karena kalau kita kira kembali pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, "Ma'ful iman?" Rasul menjawab, "Antuk minal billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minal qadar." Hadis ini hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya jika beriman kepada yang lainnya itu tidak akan bermanfaat tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harus bersandar kepada rukun yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus sebagaimana ajumum iman itu betul-betul senantiasa daripada kepada yang lainnya. Allah menjanjikan keberuntungan kepada orang yang beriman kepada Allah sebagai fondasi yang kuat. Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Dalam kehidupan manapun dan situasi apapun, orang beriman kepada dalam keberuntungan. Iman menurut para ulama. Iman itu pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan pembuktian dengan perbuatan anggota tubuh, Karena kalau kita tidak membuktikan dengan hari, ucapan lisan dan perbuatan itu tidak termasuk kategori iman. Nah, di sini juga akal manusia itu bisa meraih kemajuan. Dan kemajuan teknologi itulah awal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, akal bisa merasakan, dan akal itu ada. Bukti sesuatu yang tidak terjangkau oleh penglihatan bukan berarti tidak ada. Gitu. Nah, alam semesta ini pembuktian bahwa Allah ada yang menciptakan matahari, bulan, dan lain-lainnya. Allah mengatur segala hal yang ada di alam semesta ini. Dapat disebutkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disangkal lagi dengan keyakinan dan eksistensinya atau keberadaannya bahwa Allah itu ada. Nah, di sini juga Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah di sini yang dimaksud Rabbul Alamin itu ialah Allah sebagai pencipta yang menciptakan manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Allah mengatur rezeki-rezekinya kepada orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang rezekinya sedang-sedang maupun sedikit, itu rezeki dari Allah. Ya Allah. Dan orang yang mengimani Allah tentu saja orang itu menerima dengan legowo dan segala ketentuannya. Nah, tauhid sebagai iman sebagai uluhiyah, iman yang meyakininya kepada uluhiyatillah. Hanya Allah lah yang berhak disembah, karena tidak ada yang lain, karena semuanya makhluk Allah yang tidak patut disembah. Dan kita harus memiliki sikap sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuhi. Nah, iman asma dan sifat Allah. Asma dan sifat Allah ini, asma yang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh melakukan ta'kif, yaitu mencemaskan atau minta penjelasannya tertentu. Asma dan sifat Allah itu sempurna. Kita tidak boleh tamsil, menyamakan sifat Allah dan asma Allah, dan tidak boleh tanwil. Buahnya itu ialah ibadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi kita ibadah harus ikhlas dengan yakin hati gitu. Ya, sekian penjelasan saya. Apabila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.